Oke, jadi tadi koordinat relatifnya min 24,18 ya. Kalau titik P terhadap titik Q, berarti yang P dikurang yang Q ya. Yang duluan dikurang yang belakangan ya, ingat. Di soalnya ya. Nah, kalau titik Q terhadap titik P, tinggal dibalik aja. Berarti koordinat Q dikurang koordinat P ya. Nih, kamu tulisnya ke bawah aja nih, supaya lebih mudah ya. Dikurangnya, pengurangan menurun seperti ini. Ya. Kalau negatifnya 2 kali jadi ditambah. Ini 10 tambah 18. 10 tambah 8 jadi 18 ya. Ini min 12, terus min 12 lagi. Jadi min 24 ya. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Itu yang koordinat relatif kan? Ya, ini koordinat relatif ya. Nah, nanti kamu akan menemukan soal menghitung jarak di mana gambar koordinatnya pasti sama ya. Saya buatnya gambar koordinatnya sama. Karena soalnya diacak, kamu bisa nemu soal yang jarak dulu atau bisa nemu soal yang koordinat relatif dulu. Nah, jadi cara pertamanya sama, hitung koordinat relatifnya aja dulu ya. Titik P terhadap titik Q. Berarti P min 12,10 tadi kan udah ya ini. Q 12, min 8 dikurang jawabannya tadi min 24,18. Kalau menghitung jarak, kamu hanya tinggal menentukan triple Pitagoras yang angkanya 18, 24 dan berapa? Nah, Pak, kalau nyari jarak itu harus positif ya, Pak? iya betul. Jarak, namanya jarak, nggak mungkin negatif dong. Itu masing-masing bisa dibagi 2 kan, Pak? Iya, tinggal dibagi 6 aja, Pak. 6 aja langsung. 6. bagi 6 bisa ya. 18 dibagi 6, 3. 3. 24 dibagi 6, 4. Kalau dibagi 4. 2 dulu juga bisa, nanti dibagi lagi, tapi ya hasilnya paling sederhana. Angkanya berapa ya? Berarti 3, 4, dan 5. Triple Pitagoras tipe pertama ya. 3, 4, 5. Nah, 5-nya dikalikan 6 lagi. Berapa 5 kali 6? 30. Ya, berarti jaraknya 30 satuan ya. Oke. Jelas? Menghitung jarak? Jelas, Pak. Kalau lupa triple Pitagoras, ya udah sama aja ya. Akar 18 kuadrat tambah 24 kuadrat. Dihitung ya, berapa ditambah berapa. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Nomor 17, menentukan diagram panah yang merupakan pemetaan atau fungsi. Ini Itu 1 sama 2 jelas salah, Pak. Itu kan 1 soalnya dan 4 2 kan jelas salah. dia sebagai domain nggak ada pasangannya. Dia nggak ada pasangannya. Habis itu Kalau nomor 2, fungsi, nomor 1 sebagai domain nggak ada pasangannya juga gitu. ya, kalau fungsi Dari 2 itu. kenapa? Kalau yang nomor 3 itu 4-nya kan sebagai domain dia bercabang, Pak. Ya, Dia range-nya ke 3 sama ke yang 4. nomor Jadi 3 juga salah. salah. 1 salah, Yang 2 keempat, salah, Pak. 3 salah. Jawabannya yang keempat ya. 4. Kalau fungsi, kamu hanya perlu memperhatikan himpunan yang di sebelah kiri ya. Di mana anggotanya tidak boleh ada yang tidak punya pasangan atau ada yang punya lebih dari 1 pasangan ya. Nah, yang kiri nih 4 tidak punya pasangan ya. Ini 1 tidak punya pasangan. Ini 4 punya 2 pasangan ya. Nah, ini masing-masing cuma punya 1 pasangan yang sebelah kiri ya. Berarti yang keempat yang benar ya, yang pemetaan atau fungsi ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Nomor 18. Menentukan himpunan pasangan berurutan yang bukan merupakan fungsi. Yang bukan ya. Sama. Berarti periksa angka yang kiri. Angka atau ini ya, absisnya. Kalau di koordinat ya. Periksa yang kiri. Kalau ada yang berulang, berarti bukan pemetaan.
Oh, jadinya jawabannya D ya, Pak. 1, Jawabannya yang D, Pak. 2, 3, 4. Yang A berarti bukan jawabannya ya. Fungsi. Yang A ini Itu fungsi. dia merupakan fungsi. Yang B 1, 3, 2, 4. Tidak ada yang berulang ya. Sebelah kirinya. Yang B fungsi. Yang C 1, 2, 3, 4. Yang C juga fungsi. Yang D 1, 3, 1 lagi ya. Satunya Satunya berulang, Pak. muncul Jadi dia yang satu bukan. yang di sebelah kiri munculnya 2 kali. Berarti bukan fungsi yang D ya. Yang D bukan fungsi. Jelas? Ya, jadi memeriksa fungsi atau bukan, periksa yang sebelah kiri ya, ingat. Oke, lanjut ya. Nomor 19, menentukan domain dari fungsi. Nah, ini. Domainnya A sama B, Pak. Domain itu anggota himpunan daerah asal yang sebelah kiri ya. Himpunan yang anggotanya A dan B. Kalau kodomain nomor 20. Kodomainnya -2, -1, 0, 1, dan 2. Ya, himpunan yang kanan ya. Semuanya ya, -2. Semuanya langsung lagi 1 anggota. Ya. Yang B ini kodomain ya. -2, -1, 0, 1, 2. Kalau range-nya 1 dan 2. range-nya anggota yang di sebelah kanan dan ditunjuk tanda panah berarti 1 dan 2. Himpunan yang anggotanya 1 dan 2 ya. Nah, nanti soalnya domain, kodomain, dan range himpunan diagram panahnya saya buat sama untuk 3 soal ini ya. Tapi karena soalnya diacak, nah kamu cari, nggak usah cari sih, ini gampang ya dikerjainnya. Tinggal dilihat aja ya. Domain yang kiri, semua yang kiri ya. Kodomain semua yang kanan. Range yang kanan dan ditunjuk tanda panah saja ya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya lanjut. Nomor 22. Menentukan rumus fungsi dari diagram panah. Perhatikan diagram panahnya. Gimana caranya? Pertama, Kita lihat dulu, Pak. Itu apa namanya? Pola pada polanya kodomainnya. yang sebelah Polanya. kanan ya. Plus 6 kan? Artinya 6x. Tambahnya 6. Bertambahnya 6 terus ya. Berarti rumus fungsinya, fungsi f ini ya. Fx sama dengan x-nya dikali 6 berarti ya. Karena 6-nya bertambah terus, berarti perkalian 6, 6x ya. Nah, iya, Pak. Terus ditambah sama berapa? Ditambah Dikurang, sama Pak. bayangan dari 0. Kalau 0 kan dia pastinya kan 1 dikurangi 6, Pak. 1 berarti berkurang 6 kalau ke atas ya. 1 dikurang 6. 5. Min 5. 5 ya. Berarti dikurang 5. Ya, rumus fungsinya berarti fx sama dengan 6x dikurang 5 ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan itu kebalik gitu, jadi bukan plus 6 tapi min 6. Kalau terbalik misalkan contoh ya. 1 ke 11, 2 ke 5, 3 ke min 1. Gini kan contohnya ya. Ya. Kan berkurang 6. Berarti X-nya dikali. Ini fungsi G ceritanya. Berkurang 6. Nih. Berarti min 6X ya. Ya. Kalau bertambah 6 ya 6X. Kalau berkurang 6 terus min 6X. Tinggal cari tahu 0 dihubungkan ke berapa. Kalau ke bawah tadi berkurang 6, berarti ke atas bertambah 6. 11 ditambah 6, 17. 0 dipasangkan ke 17, plus ya. 17-nya plus ya. Berarti ditambah 17 di rumus fungsinya. Gitu ya. Kasih, Pak.
Oke, jelas ya? Angka di depan X didapatkan dari polanya bertambah atau berkurang berapa? Konstantanya didapatkan dari bayangan dari 0 ya. Atau 0 dipasangkan ke berapa ya? Oke, bisa dilanjut ya. Nomor 23. Bisa. Menentukan nilai dari fungsi. Pada fungsi UX sama dengan 6X dikurang 5, nilai U11 adalah UX sama Itu dengan X-nya diganti 11, Pak. X-nya diganti ya, 11. U11 berarti X-nya berubah jadi 11 ya. 6 dikali 11 kurang 5. 66 dikurang 5, 61 ya. U11 berarti X-nya berubah jadi 11 ya, ingat ya. Nah, nomor 24. Menentukan bayangan pada fungsi. Bayangan dari 7 sama ya. Berarti X-nya diganti jadi 7. Vx, rumusnya Vx sama dengan 21 dikurang 3X. Bayangan dari 7 berarti V7 ya. X-nya diganti jadi 7. 21 dikurang 3 kali 7. 21, Pak. 21 21 dikurang dikurang 21. 21. 0, Pak. ya. 0. Jadi bayangan dari 7 adalah 0. Jelas? 23 dan 24? Jelas, Pak. Oke, nomor 25. Pada fungsi WT sama dengan 5X tambah 9, jika bayangan dari D adalah 34, kalau di diagram panah berarti seperti ini ya. Bayangan dari D adalah 34, nilai dari D adalah, berarti X-nya berubahnya jadi D. 5X tambah 9. Ya, X-nya berubah jadi D ya. 5D tambah 9. Hasilnya 34. Ya, karena bayangan dari D adalah 34. Nah, ini sebenarnya tinggal diputer aja ya. Berarti 34-nya dikurang 9 dibagi 5 ya. Kan rumusnya dikali 5 tambah 9. Kalau dibalik berarti dikurang 9 dibagi 5 ya. 34 dikurang 9, 25. 25 dibagi 5, 5 ya. Berarti D-nya 5 ya. Berarti yang dihubungkan ke 34 adalah 5 ya. Jawabannya 5 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya ada, Pak. Bapak, tunggu, Pak. Kalau misalnya ada kata-kata jika bayangan dari D adalah 34, jadi maksudnya hasil dari fungsi yang X-nya itu digantikan dengan D sama dengan 34 gitu ya, Pak. Tapi kalau Iya, bayangan gitu dari ya. 7, itu X-nya digantikan dengan 7 aja kan, Pak? Iya. Oke, Pak. Ya. Kenapa sih Pak harus pakai huruf lain selain X? Pakai D lagi? Ya. Karena beda konsep ya. X ini kan variabel. Variabel itu simbol yang menggantikan seluruh bilangan. Jadi X-nya bisa diganti bilangan berapapun. Sedangkan di sini pertanyaannya, bilangan berapakah yang kalau menggantikan X hasilnya jadi 34. Jadi D ini cuma menggantikan satu bilangan. Sedangkan X ini menggantikan semua bilangan ya. Yang menggantikan semua bilangan itu adalah variabel. Ingat ya, di aljabar ya. Jadi D ini bukan variabel ya. Cuma angka yang belum kita ketahui aja. Ya. Oke, lanjut ya. Nomor 26. Menentukan pernyataan yang sesuai dengan rumus fungsi. Ya, kamu pasti sering dapat soal kayak gini ya, kalau sama saya. Pada fungsi T, ini fungsi H ya, maaf. Lupa saya ganti. Yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi rumusnya ada dua berbeda ya, kalau X-nya ganjil dengan kalau X-nya genap. Atau nanti di soal bisa kalau X-nya positif dan 0 atau X-nya negatif ya. Tergantung soalnya ya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan rumus fungsi T di atas adalah
Yang pertama, kok fungsi T lagi nih? Ya udah diganti jadi T aja deh. Nah, gini ya. Yang pertama, T1. Berarti X-nya berubah jadi 1. 1 ganjil atau genap? Genap. Berarti pakai rumus yang atas. Bapak, tadi tes 1 itu kok genap, Pak? Bukannya Maaf, ganjil. ganjil. Tadi saya ngomongin genap ya. Iya, Pak. Ganjil kelas ya. 2x kuadrat. X-nya berubah jadi 1 ya. 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 3. 1 pangkat 2, 1. 1 kali 2, 2. 2 dikurang 3, min 1. Sesuai gak? Sesuai. Yang ditanya yang tidak sesuai. Berarti salah ya. Yang ditanya yang tidak sesuai. Kalau sesuai berarti salah ya. T2. Nah, nggak usah dihitung deh. Saya mau ngasih tahu trik lagi. Kalau T1 udah salah, berarti yang ganjil salah, yang genap benar. Ya, langsung jawabannya yang 2 sama 3 ya. Jelas gak maksud saya? Kenapa bisa gitu, Pak? Ya, karena saya buatnya seperti itu. Di Oh, jawabannya min udah semua. pasti. Iya. Udah pasti yang min, kalau misalnya yang min salah satu, artinya yang min pasti salah semua gitu ya, Pak? Bukan, jangan lihat minnya, lihat ini angka yang di Bukan, dalam kalau minnya. pas yang Bapak bikin gitu, misalnya yang bagian ganjil salah satunya salah pilihannya. Maka otomatis yang ganjil itu salah semua gitu kan, Pak, bilangannya. Gitu, Oh, gitu. betul. Atau kalau saya buatnya misalkan kalau X-nya positif atau 0 sama X-nya negatif. Terus kamu periksa nanti misalkan F min 2. Ternyata salah. Nah, berarti jawabannya yang positif, yang benar. Jelas gak maksudnya? Kalau salah satu yang negatif udah salah, yang negatif lainnya salah pasti ya. Kalau ini kan salah satu nih, 1 ganjil salah ya. Berarti 3 juga pasti bukan jawabannya ya. Jawabannya T2 sama T4. Ya, ini hanya trik, tapi kamu ini bisa tadi ya, kata-kata saya di awal ingat apa? Mengerjakannya jangan terburu-buru. Lakukan aja langkahnya satu persatu ya. T1 X-nya diganti jadi 1, apakah sesuai? T2 X-nya diganti jadi 2, berarti pakai rumus yang genap. Apakah sesuai? Jawabannya min 5. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke? Oke gak? Oke ya. Oke. Nomor 27. Menentukan diagram panah yang merupakan korespondensi 1-1. Yang manakah yang korespondensi 1-1? Itu jelas 3 sama 4, Pak. Kalau misalnya 3 sama 4. A Betul. sama nomor 1 sama 2 itu jelas salah, Pak. Karena 1 sama Karena 5-nya kan nggak ada semua pasangan. harus terlengkapi, Pak, domain Iya. dan karena ada subdomain. yang tidak punya pasangan di sebelah kiri maupun kanan ya. Kalau korespondensi 1-1, periksa yang kiri maupun kanan himpunannya ya. Himpunan yang kiri maupun kanan harus memiliki tepat 1 pasangan anggotanya ya. Ingat ya. Periksa ya himpunan yang kiri dan yang kanan. Setiap anggotanya harus punya tepat 1 pasangan ya. Oke, benar ya. Yang 3 dan yang keempat jawabannya. Yang 1 sama 2 salah karena ini ya. Tidak punya pasangan nih. Kasihan ya. Oke, lanjut ya. Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut. Nomor 28. Menentukan himpunan pasangan berurutan yang bukan korespondensi 1-1. Ya. Periksa yang kiri maupun yang kanan. Kalau ada yang berulang berarti bukan korespondensi 1-1. Jawab ya. Kalau ada yang berulang berarti itulah jawabannya ya.
Oh, nama 2 jadinya ya Pak ya? Masing-masing kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Yang mana? Yang 2 Pak. Yang 2 ya. Yang Jawabannya, kiri 1, tapi 2, 3, 4. Yang kiri kan tidak ada yang berulang ya. Periksa yang kanan. 1. di atas yang Ya. tidak, ini yang dicari yang bukan merupakan korespondensi satu-satu kan Pak? Iya. Ya. Artinya yang 4 Pak. Yang 4 juga bukan tuh Pak. Yang kedua ini ya, bukan korespondensi satu-satu. Ini jawabannya ya. Sama yang ke 4 karena ada yang berulang. Soalnya nih. dia kan 1,1 sama 3,1. Satunya berulang. Iya. Jadi jawabannya yang kedua dan yang keempat ya. Ingat ya, kiri dengan kiri memeriksanya ya. Kanan dengan kanan, jangan kamu periksa kiri kanan. Ini misalkan ini ada 2, terus ini ada 2 lagi. Jangan kayak gitu ya. Kalau di kiri aja periksanya ada yang berulang atau tidak. Kalau angka yang kanan aja diperiksa ada yang berulang atau tidak ya. Atau kalau kamu mau lebih jelas diubah jadi diagram panah aja. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Ini enggak ada yang bercabang atau yang nggak punya pasangan. Berarti yang 1 korespondensi satu-satu ya. Bukan jawabannya gitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas Pak, nggak ada pertanyaan. Oke, tidak ada ya. Nomor 29, menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari 2 himpunan. Ya. Ini, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan Itu A. rumusnya itu banyak anggota faktorial kan Pak? Iya, banyak anggotanya berapa? 7. 6. Ada 6 Pak. 7 apa 6? 6. Kan 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ada 6. Artinya 6 faktorial. Kan kalau 5 faktorial dia 120. Kalau 6 faktorial dikalikan 6 lagi gitu. Artinya 120 kali 6. 720. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Karena 6-nya saya hilangin nih. Hati-hati ya. Jadi anggotanya cuma ada 6. Berarti banyaknya N faktorial. 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 6 kali 5 30. 30 kali 4 120. 120 dikali 3 360 kali 2 720 ya. Nggak ada Pak, nggak ada. Oke, dilanjut ya. Nah, kamu periksanya himpunan, salah satu himpunannya aja ya. Banyak anggotanya berapa? Karena kalau korespondensi satu-satu, himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya pasti banyak anggotanya harus sama. Kalau banyak anggotanya berbeda, tidak bisa dibuat korespondensi satu-satu. Jadi banyaknya 0 kalau anggotanya beda ya. Oke, lanjut ya. Nah, relasi dan fungsi sudah selesai sampai nomor 29 ya. Ada 18 soal, paling banyak ya. Silakan nanti diulang-ulang lagi ya. Kerjakan. Sekarang tentang kekongruenan, nomor 30. Menentukan panjang sisi yang sama pada 2 segitiga yang kongruen. Jadi di soal sudah diketahui kalau 2 segitiga ini kongruen. Kalau kongruen berarti pasangan sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Sebentar ya. Nah, tadi ingat ya. Kalau kongruen berarti pasangan sisi yang bersesuaian sama ya. Yang mana aja yang bersesuaian? Yang paling panjang AC dengan EC ya. AC dan EC. Atau AB dengan DE atau ED. ya. Atau BC dengan CD CD ya. Atau DC ya.
Nah, jawabannya berarti di antara 3 ini ya, nanti. Kalau di pilihan ganda ya. Yang mana yang bersesuaian? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kita lanjut nomor 31. Menentukan panjang salah satu sisi segitiga jika diketahui 2 buah segitiga kongruen. Jadi ada gambar 2 segitiga yang kongruen. Nih, pertanyaannya panjang DF. Nah, DF bersesuaiannya dengan yang mana? AB. Dengan AB. Dengan dari apa tuh namanya? Yang O ke Lihat yang tidak sudutnya ya. ditandai. DF, D ada bulatan, F tidak ada. Berarti yang ada bulatan dan tidak ada di sebelah kiri itu A sama B ya. AB. Berarti Iya, Pak. AB. Berarti DF 5 ya, samanya Pak? dengan AB. 5 Berarti cm, berapa? Pak. 5 cm. 5 cm ya. Jelas semua? Lah, Yang bersesuaian ya. Lihat sudutnya. Ingat, sudutnya ya. Kalau kamu mau bilang sudutnya besarnya sama, harus ada tandanya ya. Nih, buletan sama buletan. Kalau nggak ada tandanya nih, belum tentu sama. Ya. Meskipun kelihatan di gambar sama itu sudutnya besarnya. Tapi kalau tidak ada tandanya dan tidak diketahui dari awal kongruen nih, ya kamu jangan langsung simpulkan dia kongruen ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 32. Menentukan pasangan sisi yang panjang, pasangan sisi yang sama panjang agar 2 buah segitiga menjadi kongruen. Perhatikan kata-katanya. Agar 2 buah segitiga menjadi kongruen. Segitiganya berarti belum kongruen ya di soal ini. Nah, bagaimana caranya supaya segitiganya jadi kongruen gitu ya berarti. Nah, perhatikan gambar. Nih ya, gambarnya kayak gini. Pada gambar berikut besar sudut B sama dengan besar sudut C. Ini ya, ditandai oleh alfa. Nah, ini alfanya nggak usah kamu. Ini deh, pokoknya B sama C sama ya. Dan sudut A sama dengan sudut D. Sudah ada tandanya ya. Nah, berarti kamu jangan simpulkan yang lain. Ini kan udah kan yang diketahui ini aja ya. Jangan simpulkan kalau sudut yang ini misalkan sama dengan sudut yang ini ya. Belum tentu ya. Kuncinya itu kalau di kekongruenan ya. Kalau tidak diketahui jangan simpulkan. Nah, pertanyaannya, manakah pasangan sisi yang sama panjang sehingga segitiga ABE yang ini ya. Ini ada alfanya. Dengan segitiga CDE. Ya, caranya kamu pisahin ya segitiganya supaya jelas. Tadi D samanya sama A, B samanya sama C. Nah, supaya jadi kongruen dengan aturan DSD. DSD itu sudut sisi sudut ya. Nah, sudut sisi sudut berarti ada sisi yang diapit oleh 2 sudut di mana sisinya kongruen. Sudut yang kongruennya sama AB, Pak. A sama DC B, sama AB. C sama D. Yang diapit berarti sisi AB dengan AB, DC. sisi CD ya. Berarti sisi yang harus kongruen adalah AB dengan CD supaya 2 segitiga ini jadi kongruen ya. Jawabannya ini ya. Oke, Pak. AB dengan CD yang harus kongruen ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tadi cara nyari sudut gimana? Apa? Tadi cara nyari sudut sisi sudut gimana tadi? Sudutnya kan yang kongruen A sama D, B sama C. Yang diapit oleh sudut AB apa? Sisinya. Sisi AB ya. Yang diapit oleh sudut C dan D
sisi CD. Berarti supaya jadi sudut sisi sudut ya AB dengan CD, udah gitu aja ya. Oh gitu deh. Atau Oke, lihat siap. aja hurufnya nih ya. BA sama CD udah Oke. pasti jawabannya itu ya, nggak usah lihat gambar juga kamu bisa langsung jawab soal ini ya. Pasti jawabannya BA sama Oke, CD. Ya. Nggak mungkin BC sama AD ya. B sama C di dua segitiga yang berbeda ya. Oke, jelas ya? Ya, jelas Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Nomor 33. Ini cuma pernyataan biasa, dihafalin aja ya. Pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Itu Pokoknya salah Pak, kalau soalnya dia ada kata-kata perbandingan. Kalau ya, perbandingan kalau itu ada nanti maksudnya kata-kata kesebangunan. perbandingan salah hanya pokoknya ya. Yang A salah, yang D salah, B. yang C Itu yang B, Pak. sudut-sudut bersesuaian sama besar. Salah itu ya. benar, tapi kurang lengkap. Dia kurang lengkap, Ya, Pak. Ada kurang lagi yang lebih lengkap. lengkap. Yang lebih lengkap adalah yang B ya. Sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian ukurannya sama atau sama ukurannya. Ukurannya apa? Kalau sisi panjang, kalau sudut besar sudutnya berapa ya? Oke. Ini perbandingannya sama belum tentu kongruen ya. Besar sudutnya aja yang sama belum tentu kongruen ya. Tapi nanti ada lagi yang istilahnya namanya sebangun. Kalau perbandingan ya. Oke, saya rasa ini sudah sering soalnya, jadi kita lanjut aja ya. Nomor 34. Pada sudut PQR, pada segitiga PQR, diketahui besar Q 45, besar P 75. Gambar ya. Kalau tidak ada gambar, kamu gambar. Yang ini P, ini Q, ini R ya. 75, 45. Nah, terus PQR kongruen sama KLM. Jadi buat dua segitiga yang sama. Ini 75, ini 45. Berarti satunya lagi berapa? Ini ada ya. 60. Nah, 60 yang M. Yang K 75 berarti K-nya di sini. Berarti di sini L ya. Maka dari pernyataan berikut yang benar adalah, nah tinggal dipilih yang bersesuaian yang mana. QR sama LM, betul nggak? Betul. Betul. QR sama LM. Betul. 45, 60, 45, 60, betul ya? Betul, Pak. Berarti jawabannya yang A ya. QR sama KL salah ya. QR 4560, KL 7545 ya, salah. PR sama KL, PR 7560, KL 7545 salah ya, 560, 4560 salah ya. Nah, yang bersesuaian ini urutan sudutnya sama pasti ya. Besar sudutnya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Saya lanjut. Nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas diketahui trapesium PQRS adalah trapesium sama kaki. Berarti ini panjangnya sama ya, panjang kakinya sama. Dengan PR sama dengan QS. Nih diagonalnya sama, adalah diagonalnya ya. Ini saya tandain pakai warna merah aja ya kalau sama. Nah, PQS sama QPR, PQS yang ini ya. Nah, sama QPR, QPR berarti yang begini. Gimana ya gambarnya? Di sini aja deh. QPR. Ini PQS. Ya, kongruen. Nah, tadi yang sama QS sama PR ya.
Terus PS sama QR. Nah, kongruen, syarat yang dipenuhi apa? SDS, ini kan sisinya ada 2 ya. Kalau mau sisi sudut sisi, berarti sudut S sama sudut R harus sama dong. Kalau mau sisi sudut sisi. Halo, suara saya masih terdengar nggak? Masih, Pak, masih. Masih terdengar toh, Pak. Pak. Ini nge-freeze soalnya gambar di saya. Sebentar ya. Ya, keluar dari ini aja dulu ya. Sebentar karena nge-freeze. Oke, Pak.